mejuah-juah man kam krina senina kami Mamre, khususnya Mamre GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita ibas peanta minggu enda, si sekaligus PA terakhir sebelum si tutup secara jum ibas minggu sireh. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda, mari si pindo lebih gegeh man Tuhan si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan, arkiteken lias ate ras keleng atendu si enggo nemani kegeluhan kami, ibas kami ngelakukan aktivitas kami, pendahin usaha pelayanan khususna bas warienda, janah bas jamenda, jumpaka kami arah virtualenda, guna ras-ras RPA ngorati kata dibata, janah mindo kami kesah musibadia singajari kami, guna banci yang ke kami kebenaran firman du, ipakaikan kami pe bas tengah-tengah kegeluhan kami. Alami kami Tuhan ibas kekurangan salah dosa kami, ngerana dari kaman kami sekalak-sekalak, sabab enggo sikap kami ndengkehkan firman du, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, haleluya, amin. Mamre si kelengi kami ibas Tuhan, kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah, Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, ya. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita, dan tema firman Tuhan pada minggu yang terakhir sebelum penutupan PA kita, Nina sirangilah kuasa gelap, ya, dalam kaitan okultisme. Mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita membaca pasal sebelumnya, Yakub dalam ketakutan besar. Mengapa Yakub dalam ketakutan besar? Karena Simeon, Lewi dan anak-anaknya membunuh Raja Sikem, ya, yaitu Hemor, dan juga anak sulungnya sendiri yang juga bernama Sikem, beserta semua laki-laki yang ada di daerah Sikem, kecuali anak-anak dan perempuan, mereka jarah. Mengapa Simeon, Lewi dan anak-anak Yakub membunuh
Raja Sikem, yaitu Hemor, anaknya Sikem dan semua laki-laki yang ada di daerah itu. Karena Sikem, anak Raja Hemor, memperkosa Dina, yaitu saudara perempuan mereka, anak perempuan daripada Yakub. Kemudian Sikem yang memperkosa Dina jatuh cinta kepada Dina dan kemudian mengatakan hal itu kepada ayahnya Hemor supaya boleh menjadikan Dina menjadi istri. Tapi dengan tipu muslihat, anak-anak Yakub mengatakan, engkau boleh mengambil saudara kami Dina menjadi istrimu dengan catatan semua laki-laki harus disunat sama seperti kami. Wah, karena cintanya Sikem kepada Dina, maka dia menyetujui persyaratan itu. Tapi sebenarnya di balik persyaratan itu ada rencana dalam diri anak-anak Yakub. Makanya tanpa bertangguh, semua orang-orang dewasa yang ada di Sikem melaksanakan sunat terhadap laki-laki, termasuk Sikem dan Hemor. Pada hari yang ketiga dicatatkan pada pasal sebelumnya, ketika disitulah puncak rasa sakit daripada sunat itu, disitulah Simeon, Lewi, anak-anak Yakub membunuh semua laki-laki yang ada di Sikem tanpa takut dibunuh oleh anak-anak Yakub. Dan ini tentu celaka bagi Yakub. Kenapa celaka bagi Yakub? Sebab Yakub takut perbuatan anak-anaknya itu didengar oleh raja-raja yang ada di sekitar mereka. Dan kalau mereka mendengar dan kemudian mereka bersatu untuk menyerang Yakub dan keluarganya, maka pasti habis. Dan ini disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Kalau mereka bersehati melawan kita, menyerang kita, maka pastilah Yakub dan seluruh anak-anaknya beserta dengan orang-orang yang bersama dengan dia akan lenyap. Jadi Yakub dalam ketakutan besar. Puji Tuhan, dalam ketakutan besar itu Allah hadir dalam hidupnya. Allah berfirman kepada Yakub. Inilah yang menjadi nas PA kita. Dalam ketakutan itu Tuhan hadir dalam hidup Yakub. Di mana Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, tinggallah di situ, yaitu Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ya, jadi kita tahu berapa puluh tahun yang lewat ketika Yakub menipu Esau kakaknya dan Ishak, dan Esau berniat membunuh Yakub, maka Yakub lari meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke padang Aram. Ya. Dan dalam pelariannya itu dia istirahat di Betel, dia tidur di Betel dan mengambil batu dan menjadikannya bantal. Pada waktu Yakub tidur di Betel, pada waktu pelariannya dulu ketika takut terhadap kakaknya Esau, maka di sana dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sebuah tangga yang turun dari sorga ke bumi, dan di tangga itu turun naik malaikat-malaikat Tuhan. Dan setelah Yakub bangun, maka dia katakan di sini ada rumah Tuhan. Sehingga Yakub mengambil batu yang dijadikannya alasnya tidur, itu didirikannya menjadi tugu, meminyakinya, dan di sana Yakub membuat satu janji kepada Tuhan. Sekiranya engkau Tuhan melindungi aku dalam perjalananku, dan aku boleh kembali dengan selamat ke rumah orang tuaku, maka engkaulah Allahku, dan 1/10 dari setiap penghasilanku akan kuberikan menjadi persembahan bagimu. Jadi luar biasa. Itulah dulu
janji daripada Yakub kepada Tuhan apabila Tuhan menyertainya dalam segenap perjalanannya dan dia boleh kembali dengan selamat ke rumah orang tuanya. Dan hari itu dalam perjalanannya kembali sebenarnya ke rumah orang tuanya. Dan kita melihat Allah kembali menampakkan diri luar biasa. Dan Allah menyuruh segera tinggalkan daerah Sikem itu, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan didirikanlah di sana mezbah bagi Tuhan. Jadi dalam kesesakan Yakub ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh melindunginya, menyertainya dalam segenap perjalanan daripada Yakub. Oleh karenanya, apakah respon Yakub terhadap firman Tuhan itu? Maka Yakub mengumpulkan semua keluarganya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan apa yang dikatakan oleh Yakub, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada padamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Inilah respon pertama yang dilakukan oleh Yakub. Dia tidak mau ada dewa-dewa lain. Dia tidak mau ada Allah-Allah asing di tengah-tengahnya, karena dia tahu satu-satunya Allah penolong ialah Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak, orang tuanya. Karena itu dia katakan, dengan cara itu dia mau mengatakan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Jangan ada Allah-Allah lain di tengah-tengah kita. Dan apa yang terjadi, semua orang itu menyerahkan dewa sesembahan mereka. Bahkan dikatakan anting-anting yang mereka punya yang dalam kaitan dengan penyembahan terhadap berhala-berhala, mereka juga semuanya menyerahkannya kepada Yakub. Dan Yakub menanam semua dewa-dewa orang itu, anting-anting yang berkaitan dengan okultisme itu di bawah pohon besar yang ada di daerah Sikem. Inilah yang dilakukan oleh Yakub. Pertama-tama sungguh-sungguh menjadikan Allah itu Allah satu-satunya di dalam hidupnya, bergantung kepada Allah sebagai penolongnya, dan menyingkirkan semua dewa-dewa asing, Allah-Allah lain yang bukan Allah dari hidupnya, dari tengah-tengah keluarganya, dan juga dari orang-orang yang ikut beserta dengan dia. Mamre sikelengi kami ibas Tuhan, ninandai temanta, sirangilah kuasa gelap, ya, ibas kaitan ras okultisme. Si jadi penungkunan, engkai maka manusia megati ndabuh kubas dosa menyembah ilah-ilah lain. Menjalin hubungan dengan kuasa gelap, si megati ikata kendai okultisme. Sebab manusia sangat sadar, maka ibas ia dalani kegeluhena, melala kebiaran, melala ancaman, melala tantangan, melala persoalan. Si isadari manusia, maka alu gegeh pemeteh ras kekuatanna, la ia mampu melawansa, la ia ngasup nalukensa. Maka itahna ia perlu gegeh, perlu kuasa yang lebih hebat darinya. Maka manusia dalam pencarian, jana ibas pencarian endama manusia jumpa ras kuasa gelap. Ibas ndarami penampat guna nampati ia, guna menyelesaikan persoalan-persoalan nandai, ijem jumpa manusia ras kuasa gelap ataupun okultisme. Sebab ija manusia ndarami serpang puluh handai megatikal kuasa-kuasa gelap menawarkan jalan keluar, tapi yang sebenarnya bukan jalan keluar. Sebab begini kami rusur kuasa gelap okultisme, tempat-tempat ia nehi surah-suranta, tapi labo kita ibana bebas, melainkan ada istilah si gundari litkang tumbal, si harus dibayar. Ija kita mindo penampat ibas kuasa si gelap nari. Maka sidah
senina kami mamre, maka kalak si berkaitan ras kuasa gelap biasana melalakal hal-hal negatif si terjadi bas tengah-tengah kegeluhan, mulai anak-anak, keluarga dan banyak hal yang lain, ya. Melalakale sidah kuakap melala pengalaman ta jelma sinai rusur memakai kuasa gelap dalam kehidupannya, gelah kalak biar aku sendiri melalaku saksikan ibas akhir hidupnya dia sangat menderita. Mengapa sangat menderita? Nggo sakit pe mesra kal matena, malah lit deba kulitnya pe nggo rasada ras ingan medemne lah mate-mate, ya. Las ada dua si idah kami, alu mata kami sendiri, pelayanan kami. Janah sindai merkiteken lid kuasa gelap bas ia nenari ipakaina kuasa gelap ibas perdalanan kegeluhena. Maka kuasa gelap lah pernah mereken si mehuli man kalak si ngikutkan ia, ya. Jadi ngosidah adi Jakub jelas jenda layang yit mindo penampat man di bata si deban, sebab itekna maka si tuhu penampat man bana eme di bata Israel, di bata si tuhu singgom petandakan dirina man banta ibas Yesus Kristus ras kesah si badia ia nganca di bata man sembahan. Senina mamre ibas zaman modern nenda labo kurang kalak sinembah ras berkaitan dengan berhala-berhala kuasa gelap, labo kurang. Jadi gelah ula kari lit kabas pemikiran ta semakin maju manusia, semakin modern manusia, maka kuasa-kuasa gelap itu akan semakin ditinggalkan, okultisme itu akan semakin dijauhkan. Ternyata tidak. Di zaman modern ini pun pemakaian kuasa gelap, okultisme justru semakin banyak. Tapi mungkin alasannya berbeda dengan zaman-zaman Singondekah. Adi Sindekah mungkin hanya berkaitan dengan penyakit, dengan kebiaran, maka ia mindo penampat kuasa gelap. Genduarienda kalak mindo penampat man kuasa gelap untuk meraih harta kekayaan, gelah banyak, untuk meraih jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, melala dengan kalak makai kuasa gelap, ya. Misalnya bas arbinaga bagi rusur si begi make pelaris, ya, rasi deban nakrina. Maka jelma si make kuasa gelap labor stikna tapi rehbuena. Maka bas wari enda sekali nari isahkan man banta, maka sirangilah engkai maka sirangi, sebab kuasa gelap labo pernah ersura-sura erbahanca geluh tak jadi mahuli, tapi ia awal-awalna ngit nehi sura-suranta, tapi kedungena akan membawa petaka, akan membawa celaka man kalak sinembah ia. Jadi perlu kal si tengeti. Lebih baik kita sabar dalam penderitaan sampai nyata pertolongan Tuhan atas hidup kita, daripada kita tidak sabar dalam penderitaan kemudian mengambil jalan pintas meminta bantuan, memakai kuasa-kuasa gelap dan okultisme. Sebab kedungena laban cilang baba cilaka man banta, ya. Baginina Yesus ibas Yohanes 10 ayat 10. Di sana Yesus berfirman, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk membawa dan memberikan kehidupan supaya mereka mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi pencuri enda kata lain daripada iblis, kata lain daripada kuasa gelap. Janah ndai nina ia hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi labo pernah iblis
kuasa gelap okultisme si pakai kita sura-sura mereka kini ulin man banta, tapi pada akhirnya dia akan membinasakan hidup kita sendiri. Tapi bagi Nina Yesus, aku reh gelah kam geluh janah kegeluhendu memiliki kelimpahan sukacita dan damai sejahtera. Alu bagedage mari manbanta kerina mamre si periksa dirinta keluarganta jabunta apakah lidenga keterkaitan kita dengan kuasa-kuasa gelap, lidenga keterkaitan kita dengan okultisme. Adilit hari ini melalui firman Tuhan, mari kita tanggalkan semua. Bagi Yakub, tanggalkan, tanam, bakar, supaya tidak ada lagi kaitan kita dengan kuasa gelap, dan sungguh-sungguh kita jadikan Tuhan sebagai sandaran kita, Tuhan sebagai penolong kita. Bagi Yakub nai isampati Tuhan ia bas kebiarna simbelin jana sitah Yakub selamat ras kerina keluargana jana ibaba di bata mulih kukuta bapana. Kuakap endam sadar nungan man banta si penting kal si perdetekan, jangan gara-gara ingin mendapatkan sesuatu yang sesaat kemudian kita melakukan hubungan dengan kuasa gelap okultisme. Tapi sekali nari, mari andalkan Tuhan, mari jadikan Tuhan jadi penolong bas geluhta, maka ia sinampati kita bas gedang-gedang perdalanan kegeluhenta. Janah wajar kal si katakan bujurman Tuhan bagi Yakub, ibas kerina kini ulin Tuhan si inggo yalo kena bas kegeluhena. Amin. Endam kata di batas si banci saken kami, mari si tutup pe antenda aluras kita ertoto toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan. Tuhan yang hadir dalam Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kehidupan kami. Kalau sekiranya masih ada di antara kami yang memiliki keterkaitan dengan kuasa gelap okultisme, pada saat ini dalam nama Yesus, biarlah setiap kami rela menanggalkannya, rela melepaskannya di dalam nama Yesus, dan kami hanya menyembah, meminta pertolongan kepada Tuhan dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, satu-satunya Allah yang menolong, satu-satunya Allah yang menghendaki supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati Mamre dan seluruh keluarga, baik dalam kesehatan, dalam usaha dan pekerjaan serta pelayanan, sehingga melalui kehidupan Mamre terpuji dan termulialah nama Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam menjalani pendidikannya, baik anak-anak yang masih SD, SMP, SMA maupun anak-anak kami yang masih kuliah. Mereka yang mencari pekerjaan, mari Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sudah bekerja, berkati dalam pekerjaannya. Anak-anak kami permata yang rindu bertemu dengan pasangan hidupnya, mari Bapa Engkau pertemukan dengan jodohnya. Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga masalah ekonomi yang ditimbulkannya. Biarlah oleh kebijakan pemerintah kami, bangsa ini dapat melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, kami juga angkatkan doa kami buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk saudara kami Diaken Ulih Rahadi Sitepu pasca operasi, Bapak Ita Sembiring, demikian juga Bapak Febri Ginting, Nande Engri Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Bapak Nail Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia,
Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, demikian juga Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, demikian juga Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan melawat, memberikan kekuatan serta semangat baru dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pe anta bas mingguenda, Tuhan simasu-masu krina senina-senina kami mamre. Salam ras majuah-juah man banta krina.